Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan dapur Umi Rasi. Ini di sini Umi Rasi mau membuat nasi goreng ala abang-abang pinggir jalan. Ini ya. Tuh, nasinya kelihatan nikmat kan? Cuma toppingnya kita ganti dengan bakso. Biasanya kan pakai ayam suwir. Tapi sebelum tahu rahasia nasi goreng abang-abang pinggir jalan, jangan cuma ditonton ya videonya. Tolong subscribe, like, dan komen video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap video ini. Sekarang, ayo kita langsung ke proses pembuatan. Halo, saya lagi membuat persiapan buat nasi goreng abang-abang kaki lima. Ini topping atau lauknya buat makan nasi gorengnya ya. Nanti kita lanjut ke pembuatan dan saya kasih tahu rahasianya kenapa nasi goreng yang biasa kita buat di rumah tidak bisa seperti nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Ternyata saya sudah menemukan rahasianya. Ini ya, saya akan bongkar resep kenapa nasi goreng mamang-mamang itu beda dengan nasi goreng kita buat di rumah. Karena nasi goreng mamang-mamang itu dari kualinya aja udah beda. Terus bumbunya sih kalau dari segi bumbunya biasa aja. Kayak saya ini bumbu yang udah saya buat tadi saya haluskan ya, terdiri dari kemiri, bawang putih, bawang merah. Kalau kita mau tambahin cabai bisa ditambah belakangan. Ternyata saya sudah menemukan kenapa nasi goreng mamang itu atau nasi goreng abang-abang pinggir jalan itu lebih enak daripada nasi goreng kita. Terletak di kualinya, dan saya udah keliling cari kuali dan nanya-nanya ke abang-abang nasi goreng. Saya menemukan kualinya. Tara, ini kualinya. Ini kuali nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Dan saya memang udah pernah, kita simpan dulu kualinya. Dan saya memang udah pernah juga nyoba dengan bumbu yang sama seperti ini, tapi kuali berbeda, tetap hasilnya seperti nasi goreng rumahan. Tapi setelah saya pakai kuali abang-abang pinggir jalan, abang-abang yang pinggir jalan biasa pakai, memang rasanya tuh mirip banget dengan abang-abang pinggir jalan. Rasanya tuh kayak bakar-bakar gitu. Kalau kita buat di rumah kan nggak bisa menghasilkan cita rasa bakar-bakar. Kalau kita seandainya pun ada rasa bakar, bakarnya itu beda dengan nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Bakar yang di rumah itu seperti hampir ke arah-arah gosong. Betul tidak ibu-ibu? Pasti sama semuanya. Kenapa kita bikin nasi goreng nggak bisa persis kayak mamang pinggir jalan? Ini bumbunya pasti ibu-ibu udah tahu, nggak perlu saya satu persatu. Ini bumbu yang udah halus: kemiri, bawang putih, bawang merah. Itu aja bumbunya. Terus ini ada garam dicampur dengan kaldu bubuk, kaldu apa aja terserah. Terus saya ada toppingnya bakso dan telur, karena di rumah cuma punya bakso dan telur. Kalau mamang pinggir jalan pakai ayam suwir. Terus kita boleh kasih kecap 2 sendok makan atau 1 sendok makan. Sekarang kita langsung ke proses pembuatan. Iya, satu lagi triknya, sebaiknya kalau kita membuat nasi goreng, nasinya tuh dipilih ini masih agak belum terlalu berderai ya. Kalau buat nasi goreng abang-abang pinggir jalan itu nasinya berderai, memang khusus buat nasi goreng karena ini sekalian masak buat makan di rumah. Jadi nasinya kurang berderai, tapi kita coba aja nanti. Tapi ini udah lumayan, itu nggak terlalu becek ya nasinya. Saya lupa tadi ada tambahan telur dipecah buat proses penggorengan nanti pas penggorengan nasi. Dan tips satu lagi untuk kualinya jika kita beli dari pasar, sebaiknya kuali ini kita panaskan dulu sampai benar-benar panas. Ini kita panaskan dulu sampai mengeluarkan asap. Kenapa harus dipanaskan dulu? Karena kalau tidak dipanaskan langsung kita pakai, khawatir kualinya ini melekat kalau pas digoreng pakai nasi.
Kalau udah dipanasin sampai benar-benar panas, sampai mengeluarkan asap dan benar-benar berasap. Ini kita panasin dulu ya, sampai benar-benar berasap. Sampai benar-benar berasap. Baru habis itu kita matikan. Setelah kita matikan, kita kasih minyak diratakan sampai kena ke seluruh kuali ya. Dan kita hidupkan lagi apinya. Sampai panas lagi. Ini setelah kita hidupkan kualinya, biarkan sampai panas. Pertama-tama kita masukin telur dulu. Oh iya, terik mamang-mamang di pasaran itu juga, mamang-mamang yang di pinggir jalan, abang-abang pinggir jalan, apinya selalu besar ya kalau menggoreng. Jangan pakai api kecil, karena mereka biasa kalau di pinggir jalan pakai kompor jos. Kalau kita kompor ya untuk rumah tangga. Setelah telurnya dimasukin, kenapa telurnya duluan dimasukin? Fungsi telur ini supaya kualinya tidak melekat saat menggoreng nasi ya, dan rasanya pun lebih enak pakai telur kocok. Setelah itu kita masukin bumbu yang telah dihaluskan. Baunya udah keciuman ya, harumnya baru dimasuk aja udah keciuman. Setelah bumbunya kita masuk sampai kecium bau harum, setelah itu masukkan baksonya, bakso yang sudah diiris-iris. Itu nasinya, lalu kita masukkan juga penyedap dan kaldunya. Karena saya lebih suka pedas, jadi saya tambahin cabai ya. Kita masukin kecap. Kecap ini boleh ditambah ya sesuai selera. Kayaknya udah mau mateng ya, nasinya udah bagus tuh, walaupun nasinya nggak terlalu berderai, tapi hasilnya nggak kalah sama mamang-mamang, dan baunya memang enak banget. Ini mirip banget dengan nasi goreng abang-abang. Kita tes dulu ya rasanya. Masya Allah, bau bakarnya berasa banget. Bakarnya itu bukan kayak bakar rumahan, bakar abang-abang pinggir jalan, nasi goreng bakar. Ini udah ya, kita matiin dulu. Aduh, sampai, karena saya dikasih cabai jadi pedas baunya. Ini kita masukin dulu ke dalam piring. Enak banget nih baunya. Sekarang Umi udah bisa buat nasi goreng ala abang-abang pinggir jalan.
Ini kalau udah malam anak-anak pasti pada minta nasi goreng kayak gini. Sekarang udah bisa buat sendiri. Ini kita tambah telur. Terus supaya lebih nikmat kita kasih acar timun. Kalau mau enak lagi, kalau ada bawang goreng ditaburin bawang goreng, terus ditaburin daun bawang atau daun seledri. Kalau Umi suka ditaburin bawang goreng sama daun seledri. Tada, sudah jadi nasi goreng kita. Nasi goreng ala abang-abang pinggir jalan. Dan pastinya rasanya dijamin enak karena Umi udah pernah coba. Kita coba lagi ya sekali. Ada baksonya, terus ada timunnya sama telurnya, kita ambil dikit. Oh iya, saya lupa, ini nasi gorengnya irit banget ya. Satu telur bisa jadi 2 bahan. 2 bahan maksudnya yang separuh telurnya buat telur dadar, yang separuhnya lagi buat campuran bumbu nasi goreng. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak ya. Ternyata enak ya. Nasi gorengnya enak banget. Kalau menurut Umi ini enak banget ya. Mirip banget dengan nasi goreng mamang-mamang atau abang-abang pinggir jalan. Kalau di daerah Umi, abang-abang pinggir jalan dipanggil sama mamang-mamang, mamang-mamang. Kalau anak-anak Umi manggilnya mamang. Ini, nih lihat nasi gorengnya, teksturnya. Tuh berderai kan, padahal Umi pakai nasi yang enggak terlalu berderai. Kalau mau lebih bagus, masak nasinya khusus buat nasi goreng ya, agak keras nasinya. Mudah bukan? Rahasianya di nasi goreng abang-abang, kuali dan pada nasinya, serta kompornya harus besar. Sekian video dari Umi, semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.